Mbak Desi. Pagi Bapak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai salah satu materi dalam dunia perkantoran, yaitu bagaimana cara menerima telepon dalam dunia perkantoran. Nah, di sini kita akan belajar melalui visual step card. Nah, visual step card ini yang akan kita pelajari ada 8 step, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 step untuk menjawab telepon dalam dunia perkantoran. Nah, selanjutnya kita akan belajar 2 step pertama untuk menerima telepon dalam dunia perkantoran. Yaitu ada 2 step pertama. Ketika telepon berbunyi, lalu kita harus mengangkat telepon tersebut. Nah, di sini bisa dijelaskan, bisa dilihat bahwasanya angkat telepon pada 3 dering pertama. Nah, 3 dering pertama ini ketika telepon berbunyi dring dring 1, dring dring 2, dring dring 3. Sebelum dring ketiga ini selesai, kita harus sudah mengangkat teleponnya. Jadi bebas mau kamu telepon yang dering pertama, kedua ataupun ketiga. Coba tolong ditelepon. 1, 2, 3. Nah, sebelum nada dering ketiga ini berakhir, kamu sudah harus mengangkat teleponnya. Coba saya praktekkan ya. Angkat teleponnya, set, lalu kita taruh di kuping sebelah kiri. Jadi yang harus menerima adalah tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanan kita harus siap untuk mencatat. Begitu, paham? Baik Bapak, saya paham. Mari kita praktekkan. Nah, mari kita praktekkan pada 2 step pertama. Tangan kiri siap untuk menerima telepon dan tangan kanan harus siap untuk mencatat. Seperti ini Bapak. Betul, tangan kanan siap untuk mencatat. Nah, Bagus. tadi kan kita sudah membahas 2 step. Ya, sebelum kita masuk ke step-step selanjutnya, ada satu step yang paling penting, yaitu berbicara dengan jelas. Nah, kenapa sih step ini penting? Karena ketika dalam menerima telepon, kita harus memastikan bahwasanya informasi kita dapat atau yang kita terima itu jelas dan jangan sampai ada kesalahan informasi. Nah, bisa dilihat di sini adalah berbicara dengan jelas, sopan, dan juga tidak terlalu cepat. Jadi jangan sampai terbelit-belit begitu. Nah, memasuki 2 step selanjutnya, yaitu salam pembuka dan juga sebutkan identitas. Tadi kan kita sudah menerima telepon ya. Menerima telepon berbunyi lalu kita angkat dengan tangan kiri. Nah, ketika kita selesai mengangkat karena kita menerima telepon, kita harus memulai dahulu ya. Jadi kayak selamat siang Bapak atau Ibu gitu. Lalu kita harus memperkenalkan identitas kita. Jadi selamat siang atau selamat pagi dengan misal PT Maju Jaya di sini begitu. Mari kita praktekkan. Misalnya telepon ini sudah berbunyi dan kamu sudah mengangkat. Nah, sekarang coba angkat teleponnya. Nah, kamu udah tepat nih, tangan kiri menggenggam telepon dan juga tangan kanan siap untuk mencatat. Nah, selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka ini seperti selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Cuman kan gak ada kantor yang buka malam-malam ya, jadi sampai sore aja. Maaf Bapak, kenapa harus selamat pagi, siang, sore? Kan misalnya saya Islam, emang nggak boleh pakai assalamualaikum gitu? Oh, bagus. Pertanyaan kamu bagus banget nih. Kenapa sih kita menggunakan salam pagi, siang, ataupun sore? Nah, kita kan di Indonesia beragam-agam ya. Ada berbagai suku, agama, dan juga lain-lain. Nah, penggunaan selamat pagi, siang, sore, atau malam ini common secara umum. Jadi kan kita takutnya ketika yang menerima telepon nonis kan, masa ya kita buat salam? Sebenarnya tidak apa. Cuma kan untuk menjaga kesopanan. Tadi kan seperti poin ini. Lihat, berbicara dengan jelas, sopan, dan juga tidak terburu-buru. Nah, kita kan takutnya kalau misalnya menggunakan salam dan orang yang menelpon kita itu ternyata bukan non-Islam, takutnya dia tersinggung. Nah, kalau misalnya mereka tersinggung kan itu tidak sopan ya. Nah, jadi begitu kita menggunakan salam selamat pagi, siang, atau sore itu supaya aman aja. Jadi ketika entah itu
agama Islam atau juga non Islam, mereka tetap bisa menjawabnya karena itu kan aman untuk seluruh orang begitu. Baik Bapak, sudah paham. Terima kasih. Terima kasih kembali karena sudah bertanya. Nah, setelah kita menyampaikan salam pembuka, kita tuh sebutkan identitas kayak nama dan juga dari mana kantornya. Contoh, kita kan menggunakan PT Maju Jaya. Jadi, selamat siang, perkenalkan dengan saya Muhammad Akmal dari PT Maju Jaya. Seperti itu. Coba bisa dipraktekkan? Langsung saja ya Bapak, saya misalnya selamat pagi, siang, sore dengan saya Desi Daryati dari PT Maju Jaya. Betul. Nah, mari kita praktek ya Mbak Desi. Nanti saya akan berperan menjadi Bapak Angga Yunanda dan kamu harus menerima telepon dari saya. Jadi kita main berperan saja ya. Jadi kamu sebagai penerima telepon, saya jadi menelpon. Ini langsung atau bagaimana Bapak? Oh ya, kamu dari ini ya menaikkan identitas. Jadi kan tadi kita belajar tentang menawarkan bantuan. Cuman sebelum menawarkan bantuan, kamu harus menaikkan identitas. Coba. Apakah saya boleh tahu identitas tentang Bapak? Kalau saya nggak bolehin gimana? Itu gimana Bapak nanti? Nah, baiknya kalau misalnya nanya identitas itu jangan meminta izin. Soalnya takutnya kayak orang yang mau ngasih identitas kan repot ya. Iya. Jadi akan lebih baik kalau misalnya nanyanya dengan siapa saya berbicara, seperti itu. Coba diulangi. Saya ulang ya Bapak. Dengan siapa saya berbicara? Dengan Angga Yunanda dari PT Makmur Jaya. Nah, setelah kita mendapatkan identitas orang tersebut dari sang penelpon, tadi kan kita mengambil contoh Bapak Angga Yunanda ya. Jadi step selanjutnya adalah tawarkan bantuan. Nah, jadi seperti ini. Baik, terima kasih Bapak Angga Yunanda. Ada yang bisa saya bantu? Nah, jadi kayak langsung bilang aja apakah ada yang bisa saya bantu. Contoh misalnya Bapak Angga Yunanda butuh mengkonfirmasi temu dengan atasan. Misal Bapak Angga Yunanda berkata bahwasannya dia ingin mengkonfirmasi pertemuan dengan atasan pada jam 11 nanti. Nah, jadi kita setelah mendapatkan informasi bahwasannya kan tadi Bapak Angga Yunanda ingin mengkonfirmasi kehadiran, ya kan? Ini kan informasinya sudah kita dapatkan. Kita catat bahwasannya ada konfirmasi pertemuan dengan atasan di jam 11. Nah, setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita harus mengkonfirmasi ulang. Misal tadi kan Bapak Angga Yunanda telah mengatakan bahwasannya ingin mengkonfirmasi terkait temu dengan atasan. Lalu, oh baik, terima kasih Bapak. Harusnya formal ya, jangan tadi oh baik, jangan seperti itu. Salah, maaf Bapak salah. Jadi baik, terima kasih Bapak Angga Yunanda izin mengonfirmasi ulang ya bahwasannya Bapak Angga Yunanda akan bertemu dengan atasan pada jam 11 nanti. Lalu selesai. Jadi setelah kita tawarkan bantuan lalu kita konfirmasi begitu. Paham? Baik, paham Bapak. Terima kasih. Nah, step selanjutnya adalah menawarkan bantuan seperti yang tadi saya katakan. Coba kamu tawarkan bantuan kepada saya. Baik Bapak Angga Yunanda, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengkonfirmasi, sebelumnya saya sudah ada janji temu dengan Bapak atasan di jam 11 pada besok hari. Baik Bapak, saya izin untuk konfirmasi ulang ya. Dengan Bapak Angga Yunanda sudah ada janji temu dengan atasan saya besok pada jam 11 di kantor. Apakah sudah benar Bapak? Betul, terima kasih Mbak Desi. Nah, step selanjutnya yaitu step yang terakhir, step penutup. Tadi kan kita sudah menawarkan bantuan, lalu sudah mengkonfirmasi ulang. Step selanjutnya adalah berakhirnya telepon. Namun sebelum kita mengakhiri telepon, alangkah baiknya kalau misalnya kita menawarkan bantuan lagi seperti tadi kan yang telepon Bapak Angga Yunanda ya. Kita kayak menawarkan bantuan seperti baik Bapak Angga Yunanda, apakah ada yang bisa dibantu lagi? Begitu. Nanti kalau misalnya Bapak Angga Yunanda mengatakan ada bantuan lagi, kamu konfirmasi ulang. Cuman kalau misalnya memang sudah tidak ada, biasanya tidak ada ya. Jadi kamu kayak oh baik, terima kasih Bapak Angga Yunanda. Selamat siang, seperti itu. Coba kamu praktekkan untuk menawarkan bantuan lagi di step terakhir. Baik Bapak Angga Yunanda, apakah ada yang bisa saya bantu kembali? Sepertinya cukup Mbak Desi. Baik Bapak, terima kasih. Sampai jumpa dan selamat siang. Selamat siang. Nah, baik Mbak Desi, terima kasih. Karena sudah berakhirnya telepon tadi, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita hari ini
adalah menjelaskan dan memahami bagaimana cara menerima telepon. Dari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 step. Terima kasih karena sudah mendengarkan dengan baik, karena kamu juga sudah paham ya. Good job. Terima kasih Bapak, izin pamit. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bapak sudah menjelaskan. Wih.